Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi semuanya. Semoga tetap diberikan tambah kesehatan untuk kita semua. Amin. Masih bersama Official Channel, mari kita belajar bersama tentang apa yang terkandung di dalam tubuh hewan kaki seribu. Umumnya hewan ini masuk herbivora dan memiliki antena di bagian depan kepala. Spesies ini memiliki 2 pasang kaki perluas. Nama pun tak sesuai jumlah kaki, jangan kira ulat kaki 1000, kaki ada 1000, salah besar. Kaki tergantung panjang tubuh masing-masing, ia bisa membesar dan memanjang. Hewan ini masuk kategori decomposer, artinya pemakan sisa-sisa tumbuh-tumbuhan. Kotoran sisa pengolahan makanan yang dikeluarkan pun mampu meningkatkan zat hara di tanah, hingga mampu memenuhi kebutuhan dan kesuburan tanah yang bermanfaat bagi tumbuhan. Sebab ada yang omnivora juga, pemakan tumbuhan dan daging. Spesies ini sangat membantu keseimbangan alam, khususnya kawasan hutan perawan, dan memiliki kelembapan yang cukup tinggi. Mereka memerlukan uap air cukup banyak dalam tubuh untuk bertahan hidup. Kebutuhan cairan itulah mengapa bisa ditemukan di hutan lembab dan berlumut. Hewan ini tidak berbahaya, mereka banyak mengalah kulit tubuh menjadi alat perlindungan serangan pemangsa. Ciri khasnya kalau terdesak melingkar melindungi diri, tapi kalau memegang jangan dekat mata, dia punya cairan yang bisa disemprotkan, bahaya kalau kena mata. Bagaimana membedakan jantan dan betina? Bila dilihat dari kaki, jantan memiliki kaki khusus bernama conopod. Si betina sebagian mampu kawin hingga berulang kali dan mampu mengeluarkan sedikitnya 1200 sampai 2000 butir. Ada juga sekali kawin dan bertelur dan setelah itu mati. Jantan akan menampung dan mengalirkan sperma di gonopod ke kelamin betina. Luwing, luding maupun luwing ternyata ampuh untuk obat tradisional guna mengobati sakit gigi yang berlubang. Hal ini memang tidak banyak mengetahui bahwa apa yang ada di sekitar kita sangat bermanfaat bagi kehidupan. Banyak orang yang tidak sadar kita bisa memanfaatkan hal kecil untuk menjadi besar, seperti halnya manfaat kaki seribu untuk mengobati sakit gigi dan berlubang. Hewan kaki seribu memang sudah lama dipercaya sebagian masyarakat dapat mengobati sakit gigi dan yang berlubang. Hari ini untuk menyembuhkan sakit gigi. Namun bagi orang kota yang lebih suka dengan obat-obatan yang mengandung bahan kimia, mereka seakan sulit untuk percaya bahwa kaki seribu atau luwing berkhasiat ampuh untuk mengobati sakit gigi. Alasannya tentu jijik, binatang ini dianggap menjijikkan. Cara mengobati sakit gigi yang berlubang dengan hewan kaki seribu ini adalah: pertama, luwing kita matikan terlebih dahulu agar tidak menyiksa binatang tersebut saat pengolahan dan memudahkan kita membuat ramuan. Setelah itu panggang kaki seribu dan nanti mendapat minyak yang keluar dari tubuh kaki seribu tersebut saat proses pembakaran. Minyak yang keluar dari tubuh kaki seribu itulah yang diambil menggunakan kapas. Nantinya minyak kaki seribu yang terserap dalam kapas yang akan dijadikan obat sakit gigi yang berlubang. Kapas yang sudah agak basah dengan minyak kaki seribu dimasukkan ke dalam gigi yang berlubang tepat di tengah lubang gigi. Diamkan selama beberapa saat, kira-kira 30 menit, ulang selama 2 atau 3 hari sebelum tidur atau saat gigi berlubang kambuh atau sakit. Dan yang kedua, luwing yang kita dapat digeprek atau digecek atau dihancurkan tidak sampai halus. Setelah itu, siapkan minyak goreng baru yang digunakan untuk menggoreng kaki seribu yang kita gecek tadi. Usahakan goreng dengan api kecil dan jangan sampai gosong. Minyak sisa penggorengan itulah yang kita manfaatkan untuk pengobatan, sementara luwing yang kita goreng dibuang. Konon, 2 cara itu juga manjur untuk pengobatan payudara. Caranya dengan metode dan terapi yang hampir sama dengan penyembuhan gigi berlubang. Itulah salah satu obat sakit gigi alami dari hewan yang terbukti ampuh untuk mengatasi sakit gigi dan berlubang. Kaki seribu atau luwing diketahui tidak menggigit atau menyengat. Meski demikian, luwing memiliki pertahanan kimia meski dalam jumlah yang sangat kecil.
Umumnya, cairan kimia yang dikeluarkan luwing jika mengenai kulit manusia dapat ditangani dengan mencuci tangan secara menyeluruh menggunakan sabun. Kaki seribu tidaklah menggigit atau menyengat. Akan tetapi, saat merasa terancam, hewan ini bisa menggulung tubuhnya, lantas mengeluarkan beberapa substansi beracun, utamanya asam hidroklorid dan hidrogen cyanida. Bahkan bisa sampai membuat wajah bengkak, sesak, mengi, pusing, mual, muntah, jantung berdebar, ruam, kulit sekujur tubuh, dan beragam gejala serius lainnya. Jika Anda alergi terhadap salah satu atau kedua substansi ini, reaksi radang yang muncul bisa jauh lebih berat. Kedua substansi ini bisa membuat kulit yang berkontak terasa terbakar, kehitaman, kemerahan, gatal, melepuh, bengkak, dan mengalami gejala peradangan lainnya akibat iritasi. Bagi hewan predatornya, kontak dengan substansi ini juga bisa memicu afriksia, yakni sensasi seperti kehabisan nafas. Radang akibat kontak dengan racun dari kaki seribu kebanyakan tidak berbahaya. Kondisi ini bisa ditangani cukup dengan langsung mencuci bagian kulit yang meradang dengan air bersih, mengalir hangat-hangat kuku, lantas disabuni atau dioleskan pelembab, atau diberi lidah buaya, diistirahatkan, dan jangan sembarangan diberi obat. Akan tetapi, jika radang di kulit tampak cukup parah, apalagi sampai menimbulkan gejala sistemik berat, lebih aman hal ini diperiksakan langsung saja ke dokter atau dokter kulit. Kaki seribu diklaim memiliki bisa yang mematikan adalah tidak benar. Faktanya, kaki seribu tidaklah menggigit atau menyengat. Tetapi saat merasa terancam, hewan ini mengeluarkan cairan kimia. Jika mengenai kulit, cukup dengan mencuci tangan secara menyeluruh menggunakan sabun. Jangan mudah percaya dan cek setiap informasi yang kalian dapatkan. Pastikan itu berasal dari sumber terpercaya sehingga bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Jika anak Anda memakan hewan kaki seribu karena keteledoran dalam pengawasan, pada saat hewan tersebut sudah tertelan, tidak ada hal yang dapat kita lakukan. Jadi yang dapat dilakukan adalah observasi pada anak Anda. Setelah memakan binatang itu, apabila muncul diare, mual, muntah, segera bawa ke dokter terdekat untuk mendapatkan pengobatan. Jika kejadian tersebut berlangsung kurang dari 30 menit, Anda dapat merangsang anak Anda agar muntah sehingga dapat mengeluarkan binatang tersebut. Demikian penjelasan yang dapat disampaikan, semoga membantu. Terima kasih. Dan jika ada salah khilaf mohon dimaafkan. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.